Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Ayu Juliani Permatasari dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, video ini mengenai media pembelajaran interaktif kelas 4 SD, tema 7, subtema 2 ya teman-teman. Mari kita simak baik-baik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama ya teman-teman. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kita akan membahas yang pertama tentang listrik statis dan listrik dinamis. Yang pertama, kita akan membahas tentang listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis adalah suatu fenomena kelistrikan di mana muatan listriknya tidak bergerak dan biasanya terdapat pada benda yang bermuatan listrik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak, sehingga pada listrik dinamis, muatan yang bergerak tersebut dinamakan arus listrik. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan listrik statis dan dinamis. Yang pertama, kita akan membahas persamaan terlebih dahulu. Yang pertama ada sama-sama merupakan suatu fenomena kelistrikan. Yang kedua, terjadi pada benda yang bermuatan listrik. Yang ketiga, interaksi terjadi akibat perbedaan muatan listrik. Nah, selanjutnya ada perbedaan listrik statis. Yang pertama, tidak terjadi aliran muatan listrik. Yang kedua, fenomena ini timbul tanpa adanya sumber daya listrik. Yang ketiga, membahas tentang gaya listrik yang bekerja pada muatan yang berada pada jarak tertentu. Nah, yang kedua ada perbedaan listrik dinamis. Yang pertama, terjadinya aliran muatan listrik yang disebut dengan arus listrik. Yang kedua, fenomena ini dapat muncul dengan adanya sumber daya listrik, misalnya menggunakan baterai. Arus listrik akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Yang ketiga, membahas tentang beda potensial yang menyebabkan arus listrik. Dan ini merupakan rangkaian dari listrik statis dan listrik dinamis. Kenapa lampu bohlam bisa menyala? Ada yang tahu? Mari kita bahas bersama-sama ya. Jadi, yang menyebabkan lampu bohlam menyala adalah karena adanya aliran energi listrik sehingga bohlam dapat menyala. Sedangkan jika bohlam tidak dialiri energi listrik, maka bohlam tidak akan menyala. Nah, yang pertama, kita akan membahas nomor 1 terlebih dahulu. Sebutkan manfaat penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada elektroskop, yang kedua penangkal petir, yang ketiga generator Van de Graaff, yang keempat pelat logam pada pengumpul asap, yang kelima ada terapi medan listrik statis. Soal yang kedua yaitu
Sebutkan manfaat penerapan listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan listrik dinamis selanjutnya adalah pada lampu senter. Lampu senter bisa menyala dan mengeluarkan cahaya akibat aliran elektron yang ada di dalamnya. Ketika saklar dinyalakan, maka lampu senter bisa menyala dan menghasilkan cahaya. Soal nomor 3 yaitu ciri-ciri listrik dinamis. Yang pertama ada memiliki perpindahan elektron atau aliran secara terus-menerus yang terjadi di aliran listrik dinamis. Yang kedua, listrik dinamis masuk sebagai kategori yang dapat berubah-ubah atau bisa bergerak. Dan yang terakhir, jenis listrik dinamis bisa dilakukan pengukuran menggunakan alat ukur khusus yang sudah ditentukan. Soal yang keempat ada ciri-ciri listrik statis. Yang pertama, listrik statis menjadi energi yang mempunyai benda bermuatan listrik. Yang kedua, listrik statis tergolong sulit untuk diukur. Hal ini disebabkan adanya hambatan daya listrik, arus listrik, dan juga tekanan listrik pada benda. Nah, di sini ada contoh dari penggunaan listrik statis. Menggosokkan antara sisir plastik dan rambut manusia, hal ini akan menghasilkan sisir bermuatan negatif dan rambut manusia bermuatan positif. Proses terjadinya adalah elektron dari rambut manusia akan berpindah ke sisir plastik. Nah, contoh untuk listrik dinamis yaitu sebuah HP bisa menyala dan berfungsi karena di dalam HP terdapat baterai HP. Hal ini terjadi karena ada aliran elektron dari baterai HP berpindah ke HP. Aliran elektron ini akan berhenti mengalir sampai baterai HP habis terpakai dan akhirnya HP mati tidak berfungsi sehingga perlu kita charger baterai HP-nya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dimulai. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.